Kementerian Perindustrian mencatatkan industri keramik nasional memiliki visi untuk menembus peringkat 4 besar produsen keramik dunia. Hal ini dipandang akan tercapai, di mana kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 650 juta meter persegi per tahun, dengan tingkat utilisasi produksi yang diperkirakan mencapai 73% pada tahun 2025. Informasi selanjutnya, Kementerian Perindustrian optimis Indonesia mampu menempati posisi keempat dunia sebagai produsen keramik dan hal ini didukung oleh sejumlah proyek strategis nasional khususnya pembangunan 3 juta rumah, koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan sekolah rakyat. Kementerian Perindustrian mencatatkan industri keramik nasional memiliki visi untuk menembus peringkat 4 besar produsen keramik dunia. Hal ini dipandang akan tercapai, di mana kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 650 juta meter persegi per tahun, dengan tingkat utilisasi produksi yang diperkirakan mencapai 73% pada tahun 2025, serta mampu menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja. Untuk mengejar target tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan berbagai kebijakan strategis telah ditempuh pemerintah untuk mendukung peningkatan daya saing industri keramik nasional. Kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi produksi, ini catatan kami lebih rendah dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, ya. Di sini masih 73%, serta menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja. Kami juga optimis bahwa dengan kinerja yang terus-menerus meningkat dan baik, ini misi kita untuk menjadikan sektor keramik naik tingkat ke posisi keempat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI, Edi Suyanto menegaskan, pihaknya optimis industri keramik nasional mampu meningkat dengan utilisasi hingga 90%, yang didukung melalui berbagai program strategis pemerintah, mulai dari proyek pembangunan 3 juta rumah nasional, proyek sekolah rakyat, proyek dapur makan bergizi gratis, termasuk pembangunan gerai hingga dan gudang koperasi Merah Putih. Kehadiran pemerintah khususnya berkaitan dengan energi gas. Seperti kita ketahui bahwa industri genteng ini juga menggunakan gas sebagai sebagai satu-satunya bahan bakar. Untuk tungku pembakaran menggunakan gas. Jadi untuk ekspansi tentu membutuhkan gas. Kedua, kami juga membutuhkan sumber bahan baku yaitu berupa clay. Ya, ini untuk bahan baku genteng. Di sisi lain, tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia yang masih berada pada kisaran 2,5 meter persegi per kapita atau lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang berada pada kisaran rata-rata 3,5 meter persegi per kapita, menjadi peluang yang besar untuk menciptakan pasar dan ekspansi industri keramik nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemerintah memastikan terus mengawal transparansi di Bursa Efek Indonesia demi mengembalikan kepercayaan investor saham. Ya, Menko Perekonomian menekankan bahwa keterbukaan dan transparansi bursa juga akan didukung oleh masuknya investasi yang lebih banyak dari dana pensiun hingga dana publik lainnya. Pemerintah memastikan transparansi dalam sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia menjadi poin perubahan yang terus dikawal SRO pasar modal. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan nantinya transparansi akan juga merinci data pemegang saham emiten di atas 1% yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi kepemilikan saham di pasar modal nasional, sehingga rincian data pemegang saham yang selama ini tercantum dalam kategori lainnya pada data KSEI akan diperjelas dan disampaikan terbuka kepada publik. Erlangga menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia juga mendorong peningkatan porsi saham mengambang untuk publik atau free float. Porsi tersebut akan dinaikkan menjadi 15%. Harus didisclose termasuk ultimate beneficiary owner-nya, dan ini kan sebetulnya di KSEI itu mudah karena mereka sudah dengan digitalisasi sehingga itu sudah ada barangnya, sudah ada, tinggal disclosure-nya saja dilanjutkan. Kemudian juga Indonesia membuka kesempatan untuk dana pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik tentunya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong masuknya dana publik seperti BPJS hingga dana pensiun untuk berinvestasi lebih banyak di bursa. Berbagai langkah tersebut diyakini pemerintah akan dapat memperbaiki situasi kepercayaan pada pasar modal nasional yang tengah merosot. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Jeffrey Hendrik yang menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia kini telah dipastikan menjabat sebagai penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia dipastikan telah memiliki nakoda baru pengganti Iman Rahman yang mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia pada 30 Januari 2026. Sosok nakoda baru tersebut yakni Jeffrey Hendrik yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia Sunandar mengungkapkan penunjukan Jeffrey Hendrik sebagai penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia berdasarkan keputusan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan sesuai dengan peraturan OJK nomor 58/POJK nomor 4 tahun 2016. Masa jabatan Jeffrey Hendrik sebagai PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia pun dipastikan akan berlangsung hingga nanti adanya rapat umum pemegang saham luar biasa pada bulan Juni 2026 mendatang. Resmi Pak Jeffrey itu Pak Jeffrey. Ada di aturannya ya, di apa itu? Jadi putusan hadir kan. Dari putusan hadir itu. Kapan lagi hadirnya Pak? Waktu hari Jumat langsung. Hari Jumat. Iya. Nah, cuman kan mekanisme pengunduran dirinya harus nanti dari Proses, ya? proses. Gitu kan. Maksudnya pengunduran diri yang sebagai direktur gitu. Yang di rootnya. Oh, yang di root belum proses. Gitu. Sementara Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. Dalam keterbukaan informasi, manajemen IMPC menyebut jumlah saham yang akan dibeli kembali setara 0,3% dari modal ditempatkan dan disetor, atau sekitar 166 juta saham. Dana buyback akan menggunakan dana internal dengan tetap menjaga kesehatan keuangan dan kecukupan modal kerja perusahaan. IMPC menegaskan, aksi korporasi ini tidak memberi dampak material terhadap kinerja usaha maupun keuangan perusahaan. Buyback diharapkan menjaga stabilitas harga saham dan memberikan fleksibilitas struktur permodalan jangka panjang. Sejalan dengan kabar tersebut, saham IMPC melonjak 7,39% ke level Rp2.180 per saham pada penutupan perdagangan hari Selasa. Berbagai sumber IDX Channel.